Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat. Tai. Banyak kritik gitu siapa ngomong ke blog. Kritik dengan bahasa yang tidak sopan, koplok. Ah, eta termasuk kritik, goblok. Hah? Ku aing di tempo teh akun sia geuningan akun propaganda goblok. Eta ka mana piti nu kamari ieu goblok nu ku sia di jieun dihapus ku sia goblok, sia dipanggil ku KDM goblok. Teman-teman semuanya yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi tai, ini sangat tidak etis ya teman-teman ya, ketika berbicara dengan kalimat tersebut ya. Boleh demo ya, akan tetapi bahasanya harus dijaga ya teman-teman, dengan kata-kata yang mungkin bisa beretika ya. Silakan untuk berdemo ya. Kita simak dulu videonya teman-teman semuanya. Silakan, ini dia videonya. Ah, eta termasuk kritik, goblok. Orang yang mengatakan Kang Deddy tai akhirnya tertangkap teman-teman. Paling tidak sekurang-kurangnya akun medsosnya melalui laman postingan yang diunggah oleh Kang Ucang atau Ucang Channel. Di situ namanya ada. Ya, saya nggak tahu apakah ini penyusup atau warga asli Jawa Barat atau bukan. Kok berani-beraninya mengatakan begitu kepada Kang Deddy Mulyadi? Ini tentu jangan sampai dibiarkan. Kalau dibiarkan, ini sudah menandakan bahwasanya kita tidak memiliki kepedulian terhadap sesama. Mengapa? Karena orang tersebut mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Sesuatu yang tidak semestinya diucapkan oleh seseorang yang sedang melakukan demonstrasi. Coba kita perhatikan bagaimana di sini masyarakat berbicara. Silakan. Bapak Aing mana guys? Bapak Aing yang katanya pro rakyat. Tai. dari kemarin buruh demo ya kan, sampai hari ini nih, sampai malam belum juga ngasih keputusan yang katanya pro rakyat. Ya elah, buat kalian buruh ya kan yang masih terlena dengan pencitraan si gubernur konten, mikir, orang mah mikir. Mana ada dia pro rakyat, yang ada dia itu cuma pencitraan, cuma buat konten. Mikir, buruh sekarang lagi menuntut haknya untuk kenaikan upah 2026, tapi si KDM Bapak Sia kagak nongol-nongol juga guys. Orang kayak begitu masih dipercaya. Rubuhin gak nih? Gedung rubuhin gak? Hai bro, tolong ya bahasa-bahasanya yang elegan ya, asik ya. Itu terkait demo itu menyampaikan aspirasi boleh-boleh saja, tapi kata-katanya yang asik ya, ya jangan seenak udahlah ya. Terkait pengupahan itu sistemik. Pendemo di depan gedung sate yang mendemo kebijakan kenaikan UMP yang tidak sesuai dengan harapan, sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar dan kata-kata yang tidak layak diucapkan. Kalau menurut teman-teman, apakah KDM memang tidak aspiratif atau ada hal yang lain? Boleh tulis dong di kolom komentar. Dan apakah pantas para demonstran ya mengeluarkan kata-kata yang kasar karena kecewa KDM tidak memenuhi tuntutannya? Silahkan sekali lagi tulis di kolom komentar, dan apapun pandangannya, sekalipun kita berbeda, ya yuk mari kita berusaha untuk menyampaikannya dengan cara yang baik untuk Jabar Istimewa. Saya Coach Hidayat, founder Sekolah Bis Indonesia dari Bandung, Jawa Barat. Anak abah ini selalu iri lihat KDM. Tenang aja, KDM gak bakalan nyapres. Bangga jadi anak abah. Setiap ada pendemo, dia selalu datang, tuh kan, menyelesaikan semuanya secara gentle. Lah ini KDM hari ini tuh, malam ini ya, lagi ada demo tuh di gedung sate. KDM gak nongol ya? Kemana? Biasanya gercep banget kalau lagi ada yang viral itu ya kan. Sekarang lagi di demo tuh, demo buruh di gedung sate. Bapak kemana bapak? Kalau demo selalu ngumpet ya. Datanglah, gentle lah ya. Ayo na ito. Iya kumaha, aduh, warna Garut, tapi kena monok
dia isuk-isuk ke dia. Ayeuna aya mobil polisi geus maju deui ka dia. Laku urang terek paeh deui harapan mobil meureun basa eta viral ayeuna ojol kageleng ku mobil polisi ayeuna buruh Garut meureun paeh ku ieu. Jadi ke viral deui kumaha sok. Pada di sektor jalan-jalan atau di gedung? Jangan lempar barang keras, kawan. Jangan lempar kayak gitu. Atau pada di ieu kumaha warga Garut ya Allah. Ieu teh pekikan terkesan dia. Diisuk jedun melaan ninggalkeun budak ya Allah tilu poe ieu ti poe Senin guru gantung. Baik kawan-kawan, sebentar lagi kita akan masuk di mana tempat kita akan menyampaikan tuntutan, keinginan, harapan terbesar untuk kesejahteraan kita dan keluarga. Di mana hari ini 24 Desember 2025 adalah batas akhir penetapan upah minimum kota kabupaten di Jawa. Jadi tentunya siapapun Anda, apapun nama serikat Anda, tuntutan kita hari ini sama. Eta nu kamari daremo nya di gedung sate nanti sieun di PHK gitu. Geus oge boga gawe, geus boga gaji unggal bulan UMR bisa hirup hirup sapopoe ngadon ger demo kumaha mun di PHK, mending geus di PHK kan karasa. Loba keneh batur teh ngantri anu ngalamar di pabrik ngalamar jadi buruh teh loba. Maneh di PHK pengusaha mah susah, masih bisa ngerekrut anu muka karek ngalamar, tapi maneh mesti di PHK we gawe kumaha. Dek dahar ciga uwing kieu tuh, jeung samal tuh, ieu jeung asin japu tuh. Ieu samal hungkul. Uing mah teu bisa demo da teu gawe. Mah nyalahkeun sasaha deui nya. Sanajan teu menang bantuan oge da budak tapi kan budak menang MBG keun bae uing alhamdulillah sakitu oge. Bapak aing tai. Eueuh bahasa nu lain apa? Naon nu bararaun nepi ka disebut? Cik atuh bahasa teh sing pantes didenge ari boga kahayang mah. Gubernur ngonten Bapak Didi Mulyadi memang benar. Bapak Mulyadi itu gubernur ngonten, tapi hasil ngontennya bermanfaat untuk orang banyak. Contohnya, banjir bandang dan tanah longsor dibantu langsung. Daripada gubernur yang kebanyakan rapat. Bapak aing tai. Demo sudah mulai. Kami memahami ada proses peng-SK-an, ada proses legal drafting, tapi kami yakin itu sudah disiapkan sebelumnya. Kami minta kepada gubernur apa yang disampaikan pertemuan tanggal 17. Seluruh pimpinan serikat pekerja serikat buruh hadir. Gubernur menyampaikan bahwa apapun yang direkomendasikan Bupati Wali Kota tidak dilupa. Dan hari ini pun hasil pertemuan Kapolda dan jajarannya dengan Pak Gubernur Ananya ini sudah dilakukan koreksi atas nilai agar tidak melenceng dari rekomendasi kota maupun kabupaten kawan-kawan semuanya. Oleh karena itu kami minta kepada kawan-kawan semuanya, tolong yang sabar, jangan nodai perjuangan kita kawan-kawan semua. Setuju nggak? Setuju kawan-kawan? Bisa tertib? Bisa damai? Tolong kawan-kawan tunggu dan ikuti instruksi pimpinan kawan-kawan semuanya. Mohon kita tunggu. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama. Keputusan Gubernur Jawa Barat, khususnya UMK dan UMSK, bisa sesuai dengan rekomendasi. Ini juga dijaga, tapi kan nggak ada keputusan. Jadi belum ada keputusan. Saya mohon sekali lagi, kawan-kawan semuanya tertib, sabar menunggu. Ada liabut. Sia koplok pisan goblok anu sok ngahujat Kang Deddy Mulyadi alias KDM gubernur Bapak aing cete bentuk ngahujat wae koplok cete mesti bejaan kurang maneh mah terus sakitu hujat cik atuh kurang kumaha Kang Deddy Mulyadi teh sakitu bageurna nyaana ka rakyat teh
Ayeuna dihujat wae di nu TikTok. Bet balagu sia mah karoplok, koplok. Sia teh maliki atuh marake otak, sia teh make otak. Kang Dedi teh gubernur urang, sia teh sing aya etika atau kasopanan. Terus saya dihujat, bet balagu. Aya orang Jawa Barat anu ada naik, eta jadi presiden sia teh. Dukung siap jadi presiden, ku aing mah didukung pisan bapak aing, Kang Dedi. Lamun jadi presiden, kali-kali kok orang Sunda atuh presiden teh. Ulah ku orang nu lain dukung, pokoknya mah dukung, ku aing didukung Kang Dedi. Ayo nu apal teh ka jelema ieu nu ngahina KDM saat demo majarkeun teh KDM tidak pro rakyat, tidak memikirkan rakyat, tidak memikirkan para buruh, majarkeun teh gubernur konten KDM tai ieu nu kieu jelema teh teu nyakola, tidak tahu sopan santun. Saya ingatkan, Anda itu tidak tahu sopan santun, Anda itu tidak sekolah, makanya ngomongnya seenaknya. Harus dijaga dong mulutnya, jangan gitu. Gubernur teh banyak yang harus diurus, bukan itu saja, banyak yang harus diurus, makanya harus sabar kalian. Pasti ada keputusan yang terbaik buat kita semuanya. Camkan itu. Pada yakin banget sih Kang Deddy Mulyadi KDM itu gubernur. Kata gue turunin dah KDM dari gubernur tuh, turunin, jangan jadi gubernur. Tonton dulu videonya sampai habis karena gue mau nayangin videonya Kang Deddy Mulyadi biar kalian semua paham kenapa gue tiba-tiba marah. Masa sih gubernur pidato nggak pakai teks? Emang boleh pidato nggak pakai teks kayak gitu? Karena dia ngerti lapangan dan dia bekerja dengan hati, dia bekerja jujur. Emang boleh nggak pakai teks kayak gitu? Ada gubernur yang begitu? Ada, itu Deddy Mulyadi doang tuh begitu, Kang Deddy doang yang begitu. Nih gue kasih tunjuk videonya, lu tonton videonya baik-baik ya. Yang gak ngerti bahasa Sunda ada translate-nya di tengah-tengah. Jadi mau warga Jawa Barat jadi harimau, bukan jadi bebek. Setuju itu gue sama KDM, setuju gue sama Kang Deddy itu. Bansos itu bukan membantu tapi malah bikin bobrok. Asal-asal dibantu, dikasih bansos malah dienakin. Mentang-mentang dibantu bansos, no lo lihat tuh, nongol lah di FVP lu. Ada bapak-bapak yang anaknya hampir 12. Udah sempet gua kontenin juga, yang belum nonton silakan nonton. Dikasih BLT, bantuan langsung tunai, duitnya dipakai buat bayar bank, buat bayar utang. Tuh, dikasih bantuan sama pemerintah, bukan dipakai segimana-gimana aja, dipakai sebaik-baiknya gitu ya. Malah dipakai yang begitu-begitu, dipakai ciu, eksimer dan segala macam. Tuh yang diomongin sama Kang Deddy itu bener. Pertanyaan gue, anak-anak yang pada begitu, yang pada di pinggiran jalan, yang pada mabok-mabokan gitu, KPAI kemana? Kemana doi? Terus buat para haters ya, buat para orang yang selalu ngatain buzzer, terus yang ngatain Kang Deddy Mulyadi itu pencitraan apa segala macam, itu lu tonton videonya, lu tonton. Dia kalau emang cuman mau pencitraan, cuman mau cari muka doang, udah dari dulu dia tinggal bagiin aja sembako, bagiin aja bansos. Tapi beliau nggak mau kayak gitu karena itu bukan cara mendidik yang baik. Bahasa simpelnya gini deh, Kang Deddy Mulyadi itu nggak mau rakyat Jawa Barat itu jadi mental pengemis. Hah? Jadi mental miskin, tau gak lo? Apa-apa tinggal minta, apa-apa minta ke pemerintah, apa-apa minta bantuan, gitu bahasa simpelnya. Nggak ngerti juga, ya udah lu sekolah lagi deh, lu ngulang deh. Dari sebelum Kang Deddy Mulyadi itu jadi gubernur, beliau sudah mengerjakan hal-hal seperti itu. Jadi kalau lu pada bilang Kang Deddy Mulyadi pencitraan, iya pencitraannya bertahun-tahun. Konsisten tuh, pencitraannya konsisten tuh. Konsisten. Hari gini mana ada pencitraan konsisten, sayang, nggak ada. Makanya semuanya ketebak kalau pencitraan cuman pas kampanye doang, karena semuanya pencitraan. Kalau Kang Deddy mau pencitraan dari dulu, dari zaman baheula doi udah pencitraan. Jujur ya, jujur gua tuh dari dulu emang nggak terlalu suka sama namanya bantuan pemerintah bansos itu ya. Kayak maksud gua bukannya gua nggak setuju 100% nggak setuju, enggak, tapi gua lebih ke kayak ini kalau misalkan ditolong terus pakai bansos gitu ya, lama-lama tuh masyarakat tuh pemikirannya jadi kayak oh ya udahlah, nanti juga dibantu kok sama pemerintah, nanti juga dapat bansos kok, tinggal daftar aja, tinggal bikin surat keterangan tidak mampu aja dan segala macam, dapat deh bansos. Nah akhirnya timbullah tuh pikiran-pikiran, ya udahlah gue bikin anak lagi aja, banyak anak banyak rezeki, bla 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 bla. Ya udahlah, hari ini duitnya dipakai buat yang lain aja, besok kan bansos turun dan segala macamnya. Itu bener-bener pemikiran yang tidak mendidik menurut gue. Lu jadinya jadi punya mental pengemis, mental miskin, mental minta-minta, mental maunya dibantu terus, mental lu jadi nggak mau berusaha. Kenapa gue bilang Kang Deddy Mulyadi turunin aja jadi gubernur? Iya, biar dia naik jadi RI 1. Tapi sebelum dia jadi RI 1, biarkan dulu dia menjadi gubernur Jawa Barat setidaknya 10 tahun, abis itu naik RI 1. Ya, kasih dulu sekarang Bapak Prabowo Subianto untuk menjabat. Kalau bisa 2 periode juga ya. Jadi nanti abis dari Bapak Prabowo udah lumayan rapi, udah lumayan tertata, diganti sama Kang Deddy Mulyadi. Pasti jadinya perfect alias sempurna. Karena menurut gue kalau masa jabatan cuma 1 periode atau 5 tahun, menurut gue kinerjanya kurang terlihat
kurang terlihat gimana-gimana gitu ya. Tapi kalau udah 2 periode 10 tahun itu biasanya baru hasilnya kelihatan. Karena 5 tahun pertama itu pasti awal-awalnya kan masih penyesuaian dulu, masih penilaian dulu, peninjauan dulu, ini itu. Nanti kelar-kelar dikerjainnya ya kelar periode kedua udah mulai rapi lah. Udah Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, tenang-tenang aja di situ dulu ya, tenang-tenang dulu jadi gubernur ya 2 periode. Abis itu kalau mau naik jadi RI 1, gua dukung paling depan Pak. Gua nggak kebayang kalau Kang Deddy Mulyadi yang jadi presiden gimana nih. Buat KPAI udah mendingan lu ngurus kereta api aja, nggak usah ngurusin anak. Buat KPAI ya, ngurusin kereta api aja, jangan ngurus. Orang menggunakan media sosial sebagai media untuk menyebarkan tentang pemerintahannya. Nah, kalau menurut aku sebagai masyarakat biasa yang memandang hal ini, yang melihat hal ini, gini loh, ketika seseorang pemimpin ngonten tentang pekerjaannya, biasanya kelihatan beda antara yang benar-benar ngerjain sama yang pencitraan. Hanya saja diliput menggunakan media. Nah, keuntungannya apa buat masyarakat saya sebagai masyarakat awam? Yang pertama, bisa melihat pekerjaan seorang pemimpin tersebut. Karena ketika dia ada di balik meja di kantor, saya tidak tahu apa yang dilakukan, programnya apa, terus pemimpin ini benar-benar tulus atau enggak. Ya saya nggak tahu, karena ya nggak pernah lihat kayak zaman dulu, nggak tahu. Tetapi kalau orang yang sering terjun ke lapangan, meskipun zaman dulu belum ada media, ya ketahuan karena sering interaksi. Apalagi sekarang, apa salahnya menggunakan media? Dan konten di sini kan bukan sekedar konten kayak konten kreator atau youtuber yang memang profesinya itu, enggak kan? Ini sekalian mengerjakan tugas pemerintahan, tetapi apa salahnya dengan mengontenkannya? Karena konten di sini artinya supaya masyarakat tahu apa kerjaannya, bagaimana pekerjaannya, apa programnya, bagaimana programnya. Nih. Dan kalau memang ada keuntungan dari konten ini, itu selalu membagi-bagikan uangnya yang banyak itu dari mana? Salah satunya dari konten. Jadi jangan khawatir gitu. Ketika mengontenkan sesuatu, kerjasama dengan media itu kan miliaran. Dia bisa menekan biaya itu, bisa disalurkan atau dipindahkan terhadap kepentingan yang lain. Kan apa salahnya? Nah, kalau Kang Farhan kekeh ngotot misalnya, ada ini mengonten, nyasok atuh kerjain juga Kang Farhan, ikutan kerja yang benar tanpa menjatuhkan image yang lain. Jadi kalau mau maju ya maju aja bareng-bareng gitu. Kalau Kang Farhan nggak suka dengan pemimpin yang memang ngonten, yaudah jangan dibahas. Yang dibahas itu programnya Kang Farhan aja gimana gitu. Tata kelola pemerintahannya Kang Farhan itu kayak gimana biar maju Kota Bandung gitu loh. Coba kedepankan diri sendiri, majukan diri sendiri, perlihatkan kinerja diri sendiri gitu loh. Kalau memang tidak setuju dengan orang lain yang mengonten, misalnya nggak setuju nih, terus apa godos misalnya pendapat nateh atau pendapatnya tuh nggak sama misalnya, ya selama itu memang, kalau itu memang berbenturan dan merugikan, ya Kang Farhan buat dong program sendiri yang memang bisa lebih memajukan masyarakat Kang Farhan sebagai wali kota Bandung gitu. Tetapi kalau memang apa yang diusulkan benar-benar bagus terus nggak dikerjakan karena satu dan lain hal, yang gak maju-maju. Ya kalau kita sebagai masyarakat ya cuma nonton aja, ngenilai gitu. Karena next, berikutnya pemerintah yang akan memimpin, berarti kalau tidak nyaman di hati masyarakat nggak bakalan dipilih lagi. Mungkin kalau sebagai masyarakat mah gitu kali ya. Kalau menurut kalian gimana? Rakyat mana yang kamu cintai? Ngapain kamu tidak mencintai rakyat Jawa Barat yang sudah memilih Anda? Mana hati nuraninya? Pikirkan Bapak. Anda sebagai gubernur yang tidak betul memberikan yang terbaik terhadap rakyat Jawa Barat, khususnya kaum buruh. Kami kecewa. Tolonglah perjuangan kami ini terus akan meminta kepada pemerintah. Pak Dedi eta jelema anu daremo di gedung sate anu ngomongna teu saropan cenah majarkeun teh Bapak aing keluar cenah. Sing gentle Bapak aing tai tah jelema-jelema anu ngomong kitu himbau ka perusahaan teh dipecat we. Gantikeun ku jelema anu ayeuna ngalanggur, anu butuh pagawean. Da jelema anu daremo kamari mah tidak bersyukur.
Padahal mah nikmati we heula saayana. Loba jelema anu ngalanggur can boga pagawean. Loba jelema anu digawena serabutan tapi masih tetap bersyukur. Ya, loba jelema anu digawena masih outsourcing, masih kontrak, masih tetap bersyukur. Ya, ngomong teu ka mana wae tengah capruk teu beberewekan. Tah matak anu kamari demo di gedung sate kanggo Kang Deddy Mulyadi khususna ka perusahaan-perusahaan sok para recat weh ganti karyawana kunu ayeuna nganggur. Di rolling. Ya, sugan kuno karyawan anyar mah anu ayeuna posisina nganggur terus diasupkeun gawe etikana rada alus. Ya, etika terus gaya hidupna gitu nya teu polontong. Hayang naik gaji, hayang naik UMR, hayang naik UMK. Ya, majarkeun teh cenah pangabutuhna sulit, tapi babasaanana we etika. Biasa we ngomongna atuh. Demo si menang demo, aspirasi si menang aspirasi, tapi eta babasaan. Bener. Sakieu geus untung dibere gubernur jika Kang Deddy Mulyadi sakitu ngartina ka rakyat. Nya, da jadi pemimpin teh teu gampang koplok, hese. Ayeuna teh Kang Deddy teh karek 1 tahun leuwih. Nya, tapi sia geus beberewekan. Pan aneh, ari sia kamari kamarana wae keur zaman Ridwan Kamil. Pekerjaan Ahmad Heriawan Asia kamarana wae coba. Ya. Jadi sekali deh Kang Deddy kita anu daremo pecatan kabeh ku perusahaanana ganti ku jelema anyar nu ayeuna posisina nganggur. Sugan adab jeung etikana leuwih alus daripada nu daremo. Haroplo. Oke, itu dia teman-teman ya. Jadi keadaan yang memang sangat menjengkelkan kalau kita melihat keadaan yang ada di sana di Bandung, yang ada di gedung sate. Orang berbondong-bondong datang lalu melakukan demonstrasi dan mengatakan sesuatu yang tidak pantas tentang Kang Deddy Mulyadi. Kalau sampai ini dibiarkan, kita berarti membiarkan anarkisme merajalela di negara kita. Karena itu demonya anarkis teman-teman. Ya, anarkis banget. Khususnya seseorang yang mengatakan Kang Deddy tai, Bapak aing, cenah teh. Dia nggak pakai bahasa Sunda ya. Bapak aing. Mana Bapak aing katanya peduli sama rakyat? Mana? Tai, gitu dia bilang. Goblok. Gimana ya? Otaknya apa nggak nyampe gitu? Apakah dia tidak memiliki pikiran untuk berdiskusi? Apakah dia tidak memiliki pikiran untuk menuturkan argumentasinya? Bukan dengan sentimen seperti itu, bukan dengan kata-kata kotor seperti itu, yang tidak menandakan bahwasanya orang tersebut pernah makan bangku sekolahan. Siapa yang gak emosi? Pasti emosi. Warga Jawa Barat pasti emosi, ya. Gila. Kok ada orang yang masih bebas bicara seperti itu ya? Kayak nggak pernah ditatar mulutnya, kayak nggak pernah diajarin akhlakul karimah. Dan kayaknya itu bukan warga Jawa Barat, teman-teman. Sepertinya orang itu bukan warga Jawa Barat. Saya katakan sekali lagi, sepertinya orang itu bukan warga Jawa Barat. Ya, kita lihat saja nanti gimana tuh respon dari warga, kemudian respon daripada tim Kang Deddy Mulyadi, khususnya Pemprov Jawa Barat, apakah akan menindak ini. Saya kira tapi kalau yang dibilang Kang Deddy tidak usah baper lah untuk meladeni seorang seperti ini, tapi jangan sampai dibiarkan, karena kalau merajalela dan dianggap biasa, ini akan menimbulkan pembiaran teman-teman, pewajaran. Hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kayak yang nggak pernah duduk di bangku sekolah ini orang ya, dengan mengucapkan kalimat tersebut ya kepada Kang Deddy Mulyadi, ya kepada Bapak aing ya, menyebut Kang Deddy Mulyadi tai ya. Bro ya, Anda harusnya berbicara itu dengan etika ya, dengan beretika ketika Anda berbicara seperti itu. Dan pikir dulu ya, dipikir dulu ya ketika menyampaikan aspirasi. Itu bukan aspirasi, itu hinaan kepada personalnya. Ya. Sampaikan ketika aspirasi itu, sampaikan sesuatu dengan benar, sesuatu dengan diskusi dengan baik. Bukan menghina kepada personalnya. Ya. Dengan mengucapkan kalimat seperti tersebut lah ya, mengucapkan dengan kalimat tai, itu tidak pantas. Kayaknya Anda itu nggak duduk di bangku sekolah ya. Ya. Oke teman-teman semuanya, ini orang
gak bener ini ya, gak bisa menjaga berbicara ini orang. Oke? Mungkin itu saja hal yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman semuanya. Hadanallahu wa yakum ajmain wallahu muwaffiq illa muttaqin. Salam cinta damai untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.